Ya, Anda masih bersama kami untuk dialog di Jurnal Pagi membahas mengenai laborasi Torus yang sekarang bebas ataukah kabur. Nah, sekarang kita sudah selain bersama dengan Pak Johnson dan juga Pak Agus di studio, sekarang kita berbicara dengan lewat sambungan telepon dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Bapak Handoyo Sudrajat. Selamat pagi Pak Handoyo. Selamat pagi, Baik. Pak. Dengan Selamat pagi, Pak Johnson, Pak Selamat Agus. pagi Pak Handoyo, apa kabar Pak? Ya, Pak Handoyo, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai surat bebas. Ini sebetulnya seperti apa, Pak Handoyo? Ya, kalau secara prosedural, surat bebas itu sebenarnya disiapkan apabila dasar penahanan seseorang itu sudah habis. Artinya, rutan belum menerima perpanjangan dari instansi yang meminta untuk ditahan, menitipkan penahanan. Nah, dalam kasus Labora, pada tanggal 23 itu, Agustus itu adalah hari Sabtu kalau tidak salah. Waktu itu belum diterima surat perpanjangan penahanannya, maka disiapkan dan akan berakhir tanggal 24. Jadi, pada saat disiapkan itu diterima perpanjangan. Jadi dia tidak jadi dipakai. Namun kemudian pelaksana harian Kalapas Sorong itu membuat lagi yang formatnya tidak seperti yang baku. Kemudian tidak ada nomornya. Tidak ditembuskan kepada instansi atau atasannya, misalnya Kanwil dan sebagainya. Juga kepada instansi yang menitipkan. Itu dari sisi legalnya seperti itu. Berarti boleh dibilang surat bebas yang dimiliki oleh Labora itu ilegal atau palsu begitu, Pak? Ya, itu tadi secara formal posisinya seperti itu. Secara material, si Labora sendiri kan sudah tidak ada di rutan sejak bulan April. Jadi surat itu sifatnya manipulatif. Manipulatif? Iya, kan orangnya tidak ada. Tapi dengan surat itu kan seolah-olah baru keluar tanggal itu. Oke, berarti dalam hal ini Kemenkumham boleh dibilang kecolongan, Pak? Ya, itu kami kemarin membahas itu dengan Kak Kanwil dan sebagainya. Nah, itu menjadi tidak sah, tidak prosedural, dan isinya tidak sebagaimana kenyataannya. Ya, begitu. Nah, Pak Handoyo, jadi kelihatannya menggunakan kesempatan soal slip administrasi ya Pak, kemudian juga mendekati pejabat LP untuk memanipulasi surat itu ya Pak ya? Iya. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan kepada Kapolda dan Wakapolda bahwa surat itu tidak akan ditarik karena dia secara resmi tidak tercatat juga di dalam administrasinya Lapas Sorong. Berarti jadi, bisa dibilang itu surat palsu dong Pak, kalau kayak begitu? Ya bisa demikian. Oh iya. Karena itu tidak ada arsipnya. Hanya satu lembar itu saja diserahkan kepada Labora. kok bisa sesakti itu, Pak? Dalam artian kalau memang suratnya dirasa manipulatif ya, lalu hanya ada tanda tangan, tidak ada kop surat, tidak ada nomor. Kenapa kemudian tidak ada tindak lebih lanjut, Pak? Ya, pada waktu sebelumnya kan sudah diupayakan. Ya. Sebelum dengan itu, upaya untuk mengembalikan Labora ke rutan Sorong. Tetapi ada keberatan. Waktu itu langsung oleh Kalapasnya. Ya, sudah diupayakan untuk kembali, tapi keberatan. Yang keberatan maksudnya ini si Labora, Pak? Iya, Laboranya tidak mau gitu. Dan suasana di lapangan kan tidak seperti yang kita lihat dari Jakarta sini. Ya. Oke. Ya. Berarti posisinya sekarang Labora juga masih ada di Sorong seperti itu? Ya. Kemarin berdasarkan penjelasan Kapolda, yang bersangkutan ada di rumahnya. Ya. Oke, hasil investigasi, kemarin kesepakatan dengan Kapolda, halo.
Kesepakatannya dengan bagaimana? Kapolda, kami akan mengeluarkan surat, Kalapas, Sorong akan mengeluarkan surat yang mengoreksi itu, menjelaskan bahwa surat itu sebenarnya secara administratif dan hukum itu tidak ada ya harusnya. benar gitu. Ya, begitu. Jadi kemarin sudah disampaikan ke Kapolda dan hari ini mungkin sudah suratnya sudah disiapkan itu. Oke, berarti surat ini disiapkan, lalu kapan boleh dibilang eksekusinya itu akan dilanjutkan, Pak? Nah, itu kemarin kita serahkan kepada Kapolda, kan beliau yang akan mengevaluasi keadaan di lapangan, tetapi akan mengirim petugas bersama-sama dengan Kalapas dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua Barat akan menemui Labora dan menjelaskan masalah surat tersebut. Oke, berarti statusnya Pak Labora sekarang masih polisi aktif begitu Pak, kalau saya tanyakan? Ya, posisinya dia kalau disebut dalam bahasa di sana kan disebut tidak kembali setelah dari rumah sakit, tidak kembali ke lapas, atau bisa disebut melarikan diri kan begitu. Dan itulah yang menjadi dasar dari kejaksaan setempat mengeluarkan surat DPO itu. Oke, enggak, pertanyaan saya tadi, Pak Labora sekarang masih polisi aktif begitu? Masih apa? Masih menjadi polisi aktif statusnya? Oh, itu saya nggak tahu. Itu kan urusannya dengan Polda. Oke, nah itu berarti dikembalikan ke Polda. Nanti sekarang berarti bola ada di tangan Polda begitu Pak? Iya. Oke, dengan adanya sorry ya Pak, dalam koreksi saya jika salah, dengan adanya proses yang boleh dibilang berliku, lalu celah administratif yang dipergunakan seperti itu, berarti ada permainan seperti itu Pak? Ya bisa jadi demikian. Kami juga tidak menutup kemungkinan itu. Kecolongan Pak ya? Karena itulah sudah turun tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ke lapangan untuk meneliti masalah itu. Oke, sejauh ini berarti akan ada orang-orang yang diperiksa dari Kemenkumham sendiri begitu Pak? Sudah mulai pemeriksaan dari hari Jumat kemarin. Baik. Ya. Kita akan tunggu nanti update-nya seperti apa Pak Handoyo. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui saluran telepon. Terima kasih. Selamat pagi. Baik Pak Johnson dan juga Pak Agus. Pak Agus dulu deh. Saya mau dengar tanggapannya setelah penjelasan dari Pak Handoyo tadi bagaimana? Tadi kan saya sampaikan akhirnya kan suratnya dikoreksi. Kalau itu suratnya tidak ada nomornya, berarti kan nggak bisa dicabut kan. Tidak terregister, tidak bisa dicabut, dikoreksi. Artinya itu surat palsu gitu. Nah, itu pun bisa seketika dimintakan konfirmasi pihak Polda kan atau pihak jaksa kan. Ini surat ini benar nggak? Enggak. Kalau enggak sudah tangkap saja. Kenapa masih ada waktu untuk memproses surat itu? Kalau dalam logika sederhana saja kita bisa membaca surat itu palsu. Apa karena jangan-jangan masih statusnya polisi tadi, punya rekening? Kemungkinan. Nah, ini permasalahan juga ya. Kita di kepolisian juga ada tribrata, catur prastya, penegakan hukum, keadilan, kejujuran, itu dikedepankan. Kalau ada anggota yang sudah terpidana, masa nggak dinonaktifkan sih? Itu kan pertanyaan besar kan. Ada apa gitu loh. Kenapa nggak ada dinonaktifkan? Biasanya kalau ada anggota yang melakukan tindak pidana nonaktif dulu, sipil baru proses pengadilan. Baik, nanti saya sepertinya Pak Johnson sudah pengen ngomong lagi. Ntar segmen berikutnya Pak ya. Kita tahan dulu, tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.